teman-teman semuanya, kembali lagi bersamaku. Nah, kali ini aku mau bahas tentang obat furosemid atau lasik. Cara pengoplosannya itu kalau kita gunakan alat sirim pump. Namun sebelum kita bahas tentang cara pengoplosannya, kita bahas dulu nih apa sih obat furosemid itu. Kita kulik kembali ya. Furosemid adalah obat untuk mengatasi penumpukan cairan di dalam tubuh atau edema, yang mana obat ini termasuk ke dalam kelompok diuretik. Nah, furosemid atau lasik itu bisa digunakan untuk mengatasi tekanan darah tinggi ya atau hipertensi. Sebelum kita oplos obat ini, kita harus siapkan alat-alatnya. Yang pertama pasti alat siring pumpnya ya. Yang kedua itu ada siring 50 cc, ada 3-way, ada ET atau extension tube, dan juga paling utama adalah ada obat furosemidnya atau lasik ya. Nah, seperti di gambar yang ada di samping ini, ada obat furosemid injeksi, yang mana ini bisa digunakan lewat intravena ya, infusan. Satu ampul ini dia mengandung 10 mg per mili, yang mana dalam satu ampul ini ada 2 mili ya isinya. Jadi total berarti dalam satu ampul ini ada 20 mg furosemid atau lasik ya, gitu. Kita langsung saja ada ke pembahasannya. Satu ampul furosemid itu kan mengandung 20 mg ya, yang mana dalam satu ampul itu ada 2 cc gitu. Berarti dalam satu ampul ini ada 20 mg furosemid. Kan gak mungkin ya kalau misalkan kita gunakan satu ampul, karena isinya juga hanya 2 cc. Pastinya kalau misalkan kita gunakan alat sirim pump itu akan cepat habis, yang mana itu tidak memudahkan kita untuk bekerja. Biasanya kalau tenaga medis untuk oplos obat furosemid ini dia tidak menggunakan satu ampul, paling juga kita gunakan 10 ampul. Jadi kita ambil 10 ampul furosemid, berarti isinya kan ada 200 mg kan, karena satu ampul furosemid kan 20 mg. Kalau 10 ampul furosemid berarti kan 200 mg. Jadi semuanya itu volumenya itu kalau 10 ampul berarti ada 20 cc. Nah, kalau 20 cc dalam siring 50 cc kan pasti akan memperlambat atau semakin lama lah untuk habis obat furosemidnya ya yang diberikan. Jadi memperpanjang lah biar kita nggak oplos lagi, nggak setting lagi gitu ya. Jadi kita gunakan 10 ampul saja. Contoh misalkan yang ada di kasus ini ya, dokter itu memberikan advice atau memberikan terapi kepada pasiennya furosemid atau lasik sebanyak 5 mg per jam. Kan gak mungkin nih kalau misalkan setiap jam kita nyuntik aja terus, kayaknya itu memperboros waktu ya gitu. Jadi untuk mempermudah tenaga medis itu kita gunakan alat siring pump ini, dan lebih efisiensi juga kan gitu. Kita bisa ngerjakan hal-hal yang lain gitu. Selain nyuntik kan ada kerjaan yang lain juga gitu kan untuk tenaga medis, jadi mudah banget pakai ini. Kita langsung ke rumus saja. Dosis yang diminta dibagi sediaan obat dikali volume tersedia. Kita langsung masukkan aja ya. Dosis yang diminta, tadi kan dokter mintanya 5 mg per jam ya. Jadi 5 mg dibagi sediaan obat. Nah, sediaan obat yang kita ambil itu kan tadi kan 10 ampul kan. Berarti dalam 10 ampul itu berarti isinya ada furosemid sebanyak 200 mg kan. Oke, dibagi 200 mg berarti sediaan obatnya ya. Dikali volume yang tersedia. Nah, dalam 10 ampul itu berarti kan ada 20 cc ya kan. Karena dalam satu ampulnya itu kan ada 2 cc. Berarti kalau 10 ampul kan berarti 20 cc. Nah, tinggal kali aja, dikali volume tersedia berarti kan 20 cc karena kita ambil 10 ampul tadi kan ya. Tinggal kali aja, 5 dikali 20 sama dengan 100 dibagi 200 mg sama dengan 0,5 cc.
Atur deh kita di sirip pumpnya 0,5 cc per jam. Nah, seperti gambar sampingnya, ini ada kasus pasien yang diberikan lasik 5 mg per jam. Kita hitung, dan setelah kita hitung itu ternyata 0,5 cc ya. Karena kita oplosnya itu kita ambil 10 ampul furosemid ya. Jadi nggak satu ampul, karena satu ampul pasti kan cepet habis ya. Jadi ini hitungannya 10 ampul aja. Kita ambil 10 ampul furosemid. Bisa juga kalau misalkan dokter nih mintanya lasiknya itu atau furosemidnya itu 3 mg per jam bisa. Nah, itu sesuai sih ya, tinggal kita atur-atur aja gitu. Kita masukkan ke rumus aja gitu. Tapi tetap yang kita oplos itu 10 ampul murni ya. Ini tidak ada cairan yang lain, tidak ada cairan tambahan, ini hanya lasik murni atau furosemid murni tanpa tambahan cairan yang lain ya. Jadi hanya obat lasik aja. Gitu. Misalkan kalau misalkan dokter mintanya lasik drip itu sebanyak 3 mg per jam ya. Kita masukkan aja, tadi kan dosis yang diminta berarti 3 mg. Jadi bagi sediaan obatnya kan tetap kan kita pakai yang 10 ampul kan. Kita ambil 10 ampul itu 200 mg kan isinya. Dikali, nah volume tersedia kan kalau 10 ampul kan 20 cc, dikali 20, tinggal kali aja deh, 3 kali 20, 60, dibagi 200 sama dengan 0,3 cc. Kita atur dari sirip pumpnya 0,3 cc. Ini bisa kita gunakan rumus ini kalau misalkan dokter mintanya lasik drip murni ya, tanpa cairan tambahan. Tapi emang biasanya sih dokter itu jarang banget ya kalau misalkan minta lasik atau furosemidnya dengan cairan tambahan, itu jarang banget gitu ya. Keseringannya sih pastinya mereka tuh mintanya yang murni, karena emang lebih, satu mungkin lebih efisiensi juga terhadap pasiennya untuk mengeluarkan cairan. Kalau murni kan, kalau misalkan ada tambahan cairan yang lain misalkan seperti NaCl, kayaknya cara kerja obat furosemid ini juga pasti akan semakin lambat gitu kan ya, gitu. Karena kan dia kalau misalkan pasien darah tinggi, kalau kita cairkan lagi dengan NaCl pasti akan memperlambat juga gitu untuk kerja furosemid itu sendiri. Kalau murni mungkin lebih efektif kali ya, makanya dokter biasanya memberikan dosis furosemid drip itu secara murni gitu ya. Oke, sekian, mudah-mudahan dapat dipahami ya dalam penjelasan ini, semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada yang mau dibuatkan atau kita bahas obat-obat yang menggunakan sirip pump, boleh, ntar kita diskusi saja ya. Boleh chat DM aku atau bisa chat di box chatnya ya yang di bawah. Boleh, biar aku juga punya panduan lah ya, apalagi sih yang harus aku buat, yang dibutuhkan untuk dalam materinya, yang harus dijelaskan apa aja gitu ya. Oke, see you next video. Bye bye.